Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan terangilah hati kami, beri damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita akan melihat dahulu konteks dan masalah yang dihadapi bangsa Israel. Pada awalnya bangsa Israel mengalami kelaparan dan kehausan di padang gurun. Mereka mengeluh kepada Musa, mempertanyakan keberadaan Tuhan di tengah penderitaan mereka. Mereka meragukan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Nah, bagaimana reaksi Musa? Kita akan lihat di bagian yang pertama, reaksi Musa dan peran Tuhan. Musa membawa atau menyampaikan keluhan umat Tuhan kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Tuhan berfirman, pergilah ke depan umat Israel itu, kemudian pukullah gunung batu yang di Horeb itu, maka air akan keluar. Ketika kita menghadapi tantangan, respons yang benar adalah membawa segala keluhan dan kesulitan kita kepada Tuhan di dalam doa. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Tuhan memiliki caranya sendiri untuk memberikan pertolongan yang kadang tidak kita duga. Tuhan tidak hanya mengerti kebutuhan kita, tetapi Dia juga memiliki kuasa untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Yang kedua, pentingnya mengingat penyertaan Tuhan. Setelah peristiwa itu, Musa memberi nama pada tempat tersebut Masa dan Meribah, yang berarti pencobaan dan perkataan yang penuh perdebatan untuk mengingatkan bangsa Israel akan ketidakpercayaan mereka dan bagaimana mereka diuji dalam iman mereka. Penting bagi kita untuk mengingat bagaimana Tuhan telah menolong kita dalam masa-masa yang sulit. Bagaimana Tuhan sudah memberikan jalan keluar di masa-masa yang nampaknya buntu. Ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang bisa dijadikan referensi bagaimana kita tetap bersandar kepada Tuhan, bagaimana kita tetap mengakui adanya penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Dengan demikian, kita dapat lebih kuat dan lebih percaya kepadanya ketika menghadapi tantangan-tantangan baru di dalam hidup kita pada masa kini dan juga di masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Keluaran pasal 17, kita diajar untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, mari kita belajar untuk tetap bersandar hanya kepada Dia. Ya, kita belajar dari kisah Musa bersama dengan bangsa Israel, bahwa bangsa Israel juga diajar supaya terus bergantung kepada Tuhan, yang sanggup memberikan supply, yang menyediakan segala kebutuhan, baik makan, minum, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya di dalam perjalanan mereka. Dalam hidup kita juga, melalui musim-musim yang berlalu, yang sedang kita jalani, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Dia akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Apa yang kita perlukan, Dia pasti akan menyediakan, baik secara fisik maupun secara emosional, maupun secara spiritual, secara rohani. Saudara-saudara, mari kita tetap berdoa dan percaya pada penyertaan Tuhan, bahwa Dia selalu hadir dalam hidup kita.
bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya secara langsung, tapi Dia senantiasa beserta kita sesuai dengan janjinya. Mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap percaya kepada firman-Nya. Sekali lagi, dalam segala situasi apapun, dalam segala musim, percaya bahwa Dia sanggup memberikan kita jalan keluar, memberikan kita pertolongan yang seringkali tidak terduga. Jangan ragu, tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih renungan hari ini mengajar kami supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada pimpinan Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan segala kebutuhan kami Engkau sanggup menyediakan dengan cara-caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.